Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang akan mempresentasikan hasil panel Project Data Mining yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Performa Akademik Siswa Menggunakan Metode Decision Tree. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sabta Mariza dengan NIM 25416255201234. Dan saya Safira dengan NIM 24416255201148. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil analisis, serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Latar belakang, performa akademik siswa merupakan salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan. Nilai yang diperoleh siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik saja, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti kebiasaan belajar, tingkat kehadiran, riwayat akademik sebelumnya, dan serta faktor sosial dan lingkungan. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan data mining, kita dapat memanfaatkan data yang tersedia untuk menemukan pola-pola yang mempengaruhi performa siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai akhir siswa, serta membangun model prediksi menggunakan algoritma decision tree. Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, menganalisis hubungan antara beberapa faktor akademik dengan nilai akhir siswa. Yang kedua, membangun model prediksi menggunakan metode decision tree agar dapat memperkirakan nilai akhir siswa berdasarkan faktor-faktor yang tersedia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pendidikan dalam memahami faktor yang memengaruhi prestasi siswa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di dataset dan variabel, dataset yang digunakan adalah Student Performance Dataset dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi dari 395 data siswa dan 33 atribut yang berkaitan dengan kondisi akademik, sosial, dan demografis siswa. Dalam penelitian ini, kami memfokuskan analisis pada tiga variabel utama, yaitu yang pertama ada study time, waktu belajar siswa. Yang kedua, absence, yaitu jumlah ketidakhadiran siswa. Dan yang terakhir, failure, yaitu jumlah kegagalan akademik sebelumnya. Sedangkan variabel target yang diprediksi adalah G3 atau nilai akhir siswa. Di metode penelitian, tahapan penelitian dimulai dari pre-processing data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kualitas data dan pemilihan atribut yang relevan. Setelah itu dilakukan exploratory data analysis atau EDA untuk melihat pola hubungan antar variabel menggunakan visualisasi data. Selanjutnya dibangun model menggunakan algoritma decision tree regressor. Dataset dibagi menjadi dua, 80% data latih atau training data, dan yang kedua 20% data uji atau testing data. Model kemudian dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji. Untuk mengukur performa model digunakan metrik Mean Absolute Error atau MAE. Lalu selanjutnya ada hasil EDA dari absensi dan nilai akhir. Pada visualisasi pertama ditunjukkan hubungan antara jumlah absensi dan nilai akhir siswa. Dari grafik terlihat bahwa siswa dengan jumlah absensi yang rendah cenderung memperoleh nilai akhir yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin sering siswa tidak hadir, maka nilai akhir cenderung menurun. Walaupun hubungan ini tidak sepenuhnya linear, pola tersebut menunjukkan bahwa kehadiran memiliki pengaruh terhadap performa akademik siswa. Lalu di hasil EDA yang kedua adalah waktu belajar dan nilai akhir. Grafik kedua ini menunjukkan hubungan antara waktu belajar dan nilai akhir. Terlihat bahwa siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar cenderung memperoleh nilai yang lebih baik. Median nilai meningkat pada kategori waktu belajar yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara durasi belajar dengan prestasi akademik siswa. Dengan kata lain, semakin banyak waktu yang dialokasikan untuk belajar, maka peluang memperoleh nilai tinggi juga semakin besar. Lalu ada hasil EDA yang ketiga, dan grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah kegagalan akademik sebelumnya dengan nilai akhir siswa.
Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif yang cukup kuat. Siswa yang tidak memiliki riwayat kegagalan cenderung memperoleh nilai lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang pernah mengalami kegagalan akademik memiliki kecenderungan memperoleh nilai akhir yang lebih rendah. Berdasarkan hasil visualisasi, variabel failures menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap performa akademik siswa. Lalu di sini ada hasil evaluasi model. Dan setelah kita melihat model decision tree dibangun, dilakukan evaluasi menggunakan mean absolute error atau MAE. Hasil evaluasi menunjukkan nilai MAE sebesar 3,31 yang artinya rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya adalah sekitar 3 poin. Mengingat rentan nilai siswa berada pada skala 0 hingga 20, maka hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa prediksi yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat peluang untuk meningkatkan akurasi model dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan algoritma yang lebih kompleks. Lalu di sini ada pembahasan dan 3 temuan kunci. Berdasarkan seluruh hasil analisis, terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, waktu belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai akhir siswa. Lalu yang kedua, tingkat absensi yang tinggi berhubungan dengan penurunan performa akademik. Dan yang ketiga adalah riwayat kegagalan akademik sebelumnya yang menjadi indikator cukup kuat dalam memprediksi nilai akhir siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa data mining dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi prestasi siswa secara objektif berdasarkan data. Kesimpulan pada presentasi kali ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, variabel waktu belajar, absensi, dan riwayat kegagalan memiliki hubungan dengan performa akademik siswa. Yang kedua, siswa yang belajar lebih lama cenderung memperoleh nilai lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat absensi dan jumlah kegagalan akademik yang tinggi cenderung menurunkan nilai akhir siswa. Dan yang terakhir, model decision tree menghasilkan nilai MAE sebesar 3,31 yang menunjukkan performa prediksi yang cukup baik. Penelitian ini membuktikan bahwa metode data mining dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi prestasi akademik siswa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian yang kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.